modal 1,5 juta ini bisa tembus berapa. Ini lot gue sebenarnya terlalu barbar ya. Kita sudah profit 741.000, lotnya kegedean. Tuh terbang ya, sekarang sudah di 800 kita profit 1,4 juta. Nah kalau kalian perhatikan, modal 1,5 juta tadi sudah menjadi 3,1. Halo guys, gue Bang Ran. Ini video pertama gue di akun ini. Kedepannya gue akan sharing banyak hal mengenai trading. Dan di video pertama ini gue akan melakukan perjalanan trading, yaitu challenge akun dari modal kecil, yaitu modal 1.500.000. Kira-kira modal kecil ini bisa tembus berapa? Dan di sini gue cuma ingin membuktikan bahwa modal itu sebenarnya tidak menjadi masalah dalam kita bertrading. Kunci utamanya itu sebenarnya pemahaman kita tentang metode yang kita jalankan dan cara kita mengatur money management. Jadi tanpa lama-lama kita langsung aja masuk ke video. Oke teman-teman, kali ini gue akan coba challenge dari modal 1,5 juta karena banyak request dari kalian. Bang coba challenge lagi dari modal kecil, apakah bisa di trading itu dari modal kecil? Dan gue akan buktikan kira-kira modal ini, modal 1,5 juta ini bisa tembus berapa. Dan kalian perhatikan di layar, ini gue pakai DR ya, bukan USD. Jadi ini 1.500.000 rupiah. Oke, jadi kita langsung aja. Kalau kalian perhatikan di layar, di sini gue akan trade di gold dan sekarang lagi berada di time frame 4 jam ya. Kenapa gue fokus di time frame 4 jam? Karena 4 jam ini penentu hariannya. Gue biasanya kalau menentukan harian itu di time frame 4 jam khusus gold ya. Kalau di pair lain beda lagi gitu ya. Nah, jadi kita buat dulu SNR-nya. Oke, gue dapet di sini ya untuk gold. Jadi potensinya kalau dia turun masih jauh sampai sini. Oke. Nah tapi karena gua challenge, jadi otomatis gua pasti masuknya di time frame lebih kecil gitu. Kenapa? Karena kita masih masuk scalping teman-teman ya. Nah jadi otomatis kita tentukan lagi SNR-nya untuk scalping gitu ya. Kita cari dulu supportnya. Support ada di sini. Resistennya warnanya gua ganti dulu ya teman-teman ya. Warnanya gua ganti warna biru, artinya biru itu SNR di time frame 30 menit ya. Nanti time frame ini yang kita jadikan untuk patokan batasan-batasannya, target TP dan sebagainya. Oke, sini kalau kalian perhatikan, kita bisa lihat resisten di sini ada lagi dan di sini ada. Jadi kalau kalian mau main jangka pendek, dia nggak jauh ya teman-teman ya. Targetnya di sini-sini aja. Nah, untuk open posisinya, gue akan masuk di time frame 1 menit teman-teman. Gitu ya. Kalian bisa perhatikan ini time frame 1 menitnya. Kalian bisa tarik trend line. Untuk apa? Untuk kalian tahu batasan-batasannya. Nah, di sini kalian bisa lihat dia sekarang berada di SND. Jadi kita bisa buy ya teman-teman ya. Gue akan buy. Nanti akan terbang. Nah, kalian bisa lihat ini lot gue sebenarnya terlalu barbar ya. Jadi lot itu menyesuaikan modal gitu. Tapi kenapa gue berani ya? Karena ini gue challenge dan biar grow-nya lebih cepat gitu ya. Kalau misalnya lotnya gue pakai secara persentase, sebenarnya modal kecil pastinya tidak cocok gitu ya untuk kita main persentase gitu. Karena kalau kita ngomong 1% aja udah berapa gitu ya, kecil banget gitu ya. Jadi ya udah, gue pastinya agak lebih barbar. Nah ini kenapa dia terbang? Karena dia secara trend line sudah berada di tengah teman-teman. Dia berada di sini. Nah, otomatis dia harus kemana? Dia itu harus ke atas sini teman-teman. Dia itu harus ke sini. Kebetulan tadi dia sudah menyentuh SND. Oke, coba dulu. Nah ini teman-teman. Nah tadi dia menyentuh SND ya. Dia sudah menyentuh SND ini. Ini kan SND-nya teman-teman. Nah, harusnya kalau tadi spread-nya nggak melar ya, kita dapatnya di agak bawah ya. Cuma ya nggak apa-apa. Tuh, sekarang kita sudah profit 741.000. Jadi kita tunggu aja. Nanti kapan kita bisa TP? Kalau dia sudah hit sampai sini teman-teman. Nah gitu ya. Jadi trading itu sebenarnya asal kalian paham metodenya ya harusnya bisa ya. Ya targetnya di sini ya. Jadi kita hold dulu sampai dia hit target kita gitu. Tapi kalau sekiranya daerah sini sudah lumayan ya udah kita udah bisa ambil gitu. Biasanya kalau sudah sampai sini sih harusnya dia sudah 100% karena lotnya kegedean. Oke, jadi kita tunggu aja teman-teman ya. By the way ini sekarang lagi berada di time frame 1 menit ya. Ini lagi berada di time frame 1 menit. Tuh, terbang ya. Sekarang sudah di 800 kita profit teman-teman. 1,4 juta. Nanti gua akan close semua dan oke, sekarang sudah di 1, bentar, dia turun lagi teman-teman. Agak naik dikit lah. Oke, close. Nah, kalau kalian perhatikan, modal 1,5 juta tadi sudah menjadi 3,1.
udah mau 3,2 dan dia langsung drop gitu ya. Nah, kenapa itu? Wajar karena dia sudah menyentuh SNR ini, teman-teman. Kalau dia sudah menyentuh SNR, biasanya dia drop dulu. Nanti kalau dia sudah break SNR ini, otomatis dia akan terbang. Nah, nanti gue akan lanjut challenge ini di video selanjutnya, teman-teman ya. Jadi gue akan coba kira-kira modal 1,5 juta ini bisa jadi berapa. Semoga aja ini bisa jadi besar ya. Gue akan buat perjalanan ini. Oke, itu tadi perjalanan challenge dari modal 1.500.000 dan kalian bisa lihat sendiri akun ini sudah nge-grow gitu ya. Dan nanti gue akan lanjutkan di video selanjutnya untuk mencoba mengembangkan akun ini lagi. Kira-kira akun tersebut bisa tembus ke angka berapa gitu. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa bantu like dan bisa di-share juga agar teman-teman yang lain yang saat ini mengalami kendala dalam permodalan bisa termotivasi dengan ide seperti ini. Karena sekali lagi gue mau pertegas, modal itu nomor sekian. Yang paling utama adalah pemahaman kalian terhadap metode yang kalian jalankan. Oke, kita jumpa di video selanjutnya. Salam cuan.